Baik, selamat siang, Torin. Siang Pak. Eji. Siang Pak. Noella. Siang Pak. Baik, hari ini sehat semua? Sehat Pak. Ya, hari ini kita kembali belajar pelajaran agama Kristen ya. Yang minggu lalu kita belajar tentang multikultural ya, dan kita belajar pengertian agama. Nah, hari ini kita belajar pelajaran kita yang baru. Sebelum kita masuk pada pelajaran kita yang baru, Bapak pimpin kita di dalam doa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Kami mau belajar agama hari ini. Berkati anak-anak-Mu yang sudah datang. Mulai dari awal sampai akhir pelajaran kami dipimpin oleh Tuhan. Amin. Sudah makan? Sudah? Oh, jam berapa tadi makan kamu? Wah, istirahat ya? Ya, jangan sampai salah ya. Jangan jam belajar makan, ya. Ya. Oke, ya. Kenji hadir ya. Hadir. Noella hadir, Torin hadir. Kita hari ini belajar damai sejahtera. Ya. Oke, kita hari ini belajar damai sejahtera ini Bapak, ya, mahasiswa PPG YKN Ambon. Kita bernyanyi, ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Udah pernah dengar lagu ini? Belum? Ayo, ya Bapak nyanyi, kamu nanti ikutin ya. Ya. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan, di Engkau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Dua. Ya Tuhan tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, enyah penggodaku. Setiap jam ya Tuhan, di Engkau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya, lagu ini mengajarkan kita bahwa kita ini memerlukan Tuhan. Ya, setiap jam kita perlu Tuhan. Supaya apa? Supaya kita ada damai. Kita ada ketenangan. Nah, pelajaran kita nanti hari ini itu berkaitan juga dengan lagu ini. Ya, ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Ya, kita belajar lagu ini juga sekaligus pelajaran kita berkaitan dengan lagu ini pada hari ini. Kita mau belajar kompetensi intinya adalah menghayati dan mengajarkan agama, mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Ya, ada perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, tanggung jawab, responsif, proaktif,
interaksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak didik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam lainnya. Ya, ini kompetensinya. Lalu yang menjadi kompetensi dasar kita adalah peserta didik menghayati dan menjalankan perannya sebagai apa? Pembawa damai sejahtera dalam hidup sehari-hari. Jadi ini yang mau kita capai. Ya, kita lihat ya. Nah, yang mau kita capai apa? Menunjukkan penghayatan terhadap perannya sebagai pembawa damai sejahtera dalam hidup sehari-hari. Baik, sama-sama. 1, 2, 3. Menunjukkan penghayatan terhadap perannya sebagai pembawa damai sejahtera dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan belajar kita adalah kelas 12 SMK Negeri 1 Kelapa Kampit menunjukkan penghayatan terhadap perannya sebagai pembawa damai sejahtera dalam hidup sehari-hari. Ya, kamu harus tunjukkan peran kamu sebagai pelajar Kristen, sebagai orang Kristen, ya, membawa apa? Membawa damai dalam hidup sehari-hari. Oke. Materi kita adalah sama-sama 1, 2, 3. Pengertian damai dalam segala aspek. Pengertian damai, ya, dalam segala aspek. Ini metode kita, belajar kita. Nanti kita diskusi, nanti kita tanya jawab, ya. Sudah? Nanti kan tadi sudah makan kan? Ya. Nah, kalau sudah makan berarti ada tenaga untuk diskusi. Wah, ya, bukan untuk lari, tapi diskusi. Perhatikan kedua gambar di bawah ini. Yang manakah menurutmu menggambarkan damai sejahtera? Gambar 1 atau gambar 2? Berikan alasannya. Ya, Bapak kasih waktu 3 menit. Masing-masing nanti berikan jawaban. Sudah, ya. Noela dulu. Mana menurut Noela gambar di bawah ini apakah gambar 1 ataukah gambar 2 yang menggambarkan damai sejahtera? Berikan alasannya. Gambar 1 alasannya? Memberikan ketenangan kepada seseorang. Tepuk tangan. Kenji. Gambar 1. Gambar 1 alasannya? Karena sesuai dengan menggambarkan damai sejahtera, di sini kita dapat lihat bahwa lautan di sini cukup tenang dan damai. Lautan tenang dan nyaman. Tepuk tangan. Kenji. Colin. Gambar pertama. Gambar pertama. Karena di sini menggambarkan damai sejahtera, sebab di dalam perahu itu terdapat orang yang dikelilingi oleh laut yang tenang, tidak seperti gambar yang kedua. Oke.
Tepuk tangan Bu Torin. Nah, gambar 1 adalah gambar bagaimana? Ada seorang nelayan sudah di atas perahu sedang mancing, sudah. Lalu dia di mana ini? Di lautan. Di lautan. Lalu ada banyak burung-burung terbang, gitu ya. Gambar 1 ini menampakkan apa? Ketenangan, kedamaian. Betul ya? Betul. Ya, lingkungan sekitar membawa dia kedamaian, gitu ya. Nah, gambar yang kedua adalah gambar apa? Badai. Badai di tengah lautan, ombak besar, terus menerjang perahu atau kapal. Ya, burung terbang, ada juga ya. Lalu ada apa ini? Petir, halilintar, suasana di sekitar bagaimana? Gelap. Kalau kita melihat gambar 1 dan gambar 2, kontras. Tahu nggak kontras? Berbeda. Ya, lingkungan pada gambar 1 tenang. Lingkungan pada gambar 2 bagaimana? Kacau ya, gitu ya. Kalau bisa dikatakan gambar 1 ini damai, begitu. Gambar 2 ini tidak damai, ya. Jadi menurut Noella, menurut Kenji, menurut Tori, yang menggambarkan damai sejahtera itu adalah gambar 1. Kenapa bukan gambar 2? Karena gambar 2 tidak menggambarkan damai sejahtera. Gambar 2 tidak menggambarkan damai sejahtera. Gitu. Tapi coba kita lihat. Tujuan belajar kita apa? Membawa damai sejahtera dalam kehidupan Dalam kehidupan sehari-hari. Ini tujuan belajar kita ya. Jadi aku membawa damai sejahtera dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba kita perhatikan gambar tadi. Yang membawa damai sejahtera tadi siapa? Nomor 1. Bukan kita. kan? Yang membuat tidak damai sejahtera ini siapa? Cuaca. Nah, lingkungan kan? Lingkungan kan? Nelayan ini damai sejahtera karena lingkungannya tenang. Perahu yang di dalam ini, penumpang dalam kapal ini tidak damai sejahtera karena lingkungannya kacau. Ya, kan gitu. Tidak damai sejahtera. Yang mana yang damai sejahtera? Apakah yang itu atau ini? Apakah kita damai sejahtera dipengaruhi lingkungan ataukah kita yang membawa damai sejahtera? Nah, ini yang perlu kita pelajari lebih jauh pada hari ini. Sudah? Ya. Dalam Alkitab Perjanjian Lama, kata damai berasal dari kata Ibrani, artinya apa? Shalom. Bahasa Yunani-nya apa? Erene. Jadi dalam kitab Perjanjian Lama, ya, kita kalau ketemu orang shalom, masuk ke rumah orang shalom, itu berarti kita pakai bahasa Ibrani. Ya, pakai bahasa Yunani-nya apa? Eirene. Ya. Nah, penggunaan kata shalom dalam Alkitab 1. Baca. Untuk menyapa dan menanyakan kabar. Menyapa dan menanyakan kabar. Jadi kata shalom itu kita pakai untuk menyapa dan menanyakan kabar. Kan kita kalau ketemu orang shalom, berarti kita sedang bertanya tentang kabarnya dan sedang menyapa dia.
Itu satu. Benji nomor 2. Ucapan salam perpisahan. Nah, karena shalom juga itu merupakan ucapan salam perpisahan. Ya, Noela 3. Menyatakan meninggalnya seseorang. Menyatakan meninggalnya seseorang. Jadi seorang meninggal itu juga disebutkan shalom. 4 sama-sama. 1, 2, 3. Digunakan sebagai sapaan dalam kalangan orang Kristen masa kini. Nah, yang kita selalu pakai ini kan, ya di mimbar pendeta di shalom. Eliakim. Jemaat bilang apa? Eliakim shalom. Ya, sebenarnya shalom bukan tidak cukup shalom kalau mau sapaan bahasa Ibrani. Ada tambahnya lagi shalom Eliakim. Maka jemaat, umat, orang percaya membalasnya dengan Eliakim shalom. Nah, bagaimana kabarmu pada hari ini? Apakah damai sejahtera? Lalu dia jawab, saya damai sejahtera hari ini, sama seperti kabarmu juga. Nah, itu ya. Jadi kita hari ini menggunakan kata shalom itu sebagai sapaan. Ya, jelas ya, ini firman Tuhan, dasar dari kata shalom. Pengertian shalom dalam Alkitab mencakup banyak arti. Ya, satu apa? Kesehatan dan kemakmuran. Kedua, Kesuburan negeri. 3, Umur panjang. 4, Terhindar dari bahaya. 5, Berhasil dalam upaya dan jerih payah. 6, Hidup rukun dengan orang lain. 7. Kata shalom juga menunjuk kepada perjanjian dengan Allah. Ya, pengertian shalom juga banyak arti. Tidak saja kabar, tapi juga sehat, makmur, subur, umur panjang, terhindar dari bahaya, berhasil dalam upaya, ya, gitu ya. Jelas ini ya, hidup rukun dan menunjuk kepada perjanjian dengan Allah. Nah, jadi kata shalom ini juga itu punya banyak arti. Ya, nggak hanya ketok pintu, shalom, shalom, ya dari jendela nggak ada orangnya, shalom. Bukan hanya itu arti kata shalom, tapi banyak arti. Ketika kita mengucapkan shalom, kita sebenarnya menyampaikan banyak arti. Ya, tergantung orang yang kita sampaikan itu sedang apa. Kalau dia sedang sakit, maka kita bertanya shalom itu tentang kesehatannya. Ya, kalau dia sedang happy birthday, wah, jadi kata shalom sebagai apa? Umur panjang kan? Betul kan? Ya, kita lanjut ya. Shalom dapat disimpulkan 1, 2, 3. Suatu keadaan yang dibangun atas dasar nilai-nilai sentral manusia yang Kristiani, kebenaran, kebebasan, kesetaraan, dan kasih. Jadi shalom yang tadi kita katakan damai sejahtera itu, ya, sebenarnya suatu keadaan yang dibangun atas dasar nilai-nilai sentral manusia. Apa nilai sentral manusia? Kebenaran. Ya, ini sentral yang manusia ini harus hidup benar. Kebebasan. Bebas itu berarti apa? Kita sudah belajar beberapa waktu yang lalu tentang hak asasi manusia. Ya, artinya orang tidak boleh dikekang. Ada kebebasan. Lalu apa? Kesetaraan. Kesetaraan ini apa? Persamaan. Laki-laki, perempuan berhak mendapat pelajaran. Ya, dulu kan perempuan nggak boleh belajar. Zaman kolonial. Sekarang laki-laki, perempuan boleh belajar. Dan kasih. Ya. Nah, bagaimana dengan shalom saat ini? Ya, kita melihat di mana rumah ibadah dibakar. Kemarin apa? Di Bandung bom teroris. Wah, buat orang jadi tidak ada damai sejahtera. Ya, orang menjadi rasa takut. Ada polisi yang meninggal kena bom. Ada beberapa lainnya juga sedang luka-luka. Ya, sebagai pelajar Kristen kita harus gimana? Membawa
Shalom, membawa damai sejahtera. Di mana? Di lingkungan sekolah, di lingkungan tempat kita tinggal. Tahu apa ini? Kasus apa ini? Pembunuhan apa? Brigadir Joshua. Ya, ini apa yang bisa kamu ceritakan berkaitan dengan damai sejahtera dari kasus Brigadir Joshua ini? Coba singkat saja. Tori dulu. Tidak adanya kasih sesama. Tidak ada kasih sesama. Ya, good. Ya, bagus. Ya. Kenji. saling benci dan terhadap satu dengan yang lain. Ada rasa benci satu dengan yang lain, ya, sehingga tidak ada damai sejahtera. Bagus, Noela. Tidak ada rasa perhatian terhadap sesama. Tidak ada rasa perhatian terhadap sesama, ya. Perhatian apa maksudnya ini, ya? Harus lebih dijelaskan, ya. Harus lebih dijelaskan. Ya, ini kasus ini, nah ini ya, dia, nah ini, ya ini tentang masalah Brigadir Joshua. Ya, ini apa? Menjelaskan kepada kita bahwa ada ketakutan, betul kan? Ada ketakutan yang ditimbulkan, ada kematian. Keluarganya nuntut supaya apa? Masalahnya selesai. Ya, ini kelihatan siang-siang begini kita gimana? Hah? Ngantuk ya? Coba Bapak ayo mari berdiri ya. Wah ini ngantuk nih. Ya, habis makan kebanyakan kenyangan kan? Ngantuk ya. Oke, kita bernyanyi sesuai dengan teks lagunya. Ya, menari di menara. Sudah ya? Yang salah nanti nyanyi. Ya, oke. 1, 2, 3. Di menara, di mentari, menari, menari, menara di mentari. Jangan salah-salah ya, cepat ya. Menara, mentari, menara, mentari, menari, menari di menara. Ya, menara, mentari di menari, menari, mentari, menara, menari, mentari, menari, mentari, menari, menara, mentari di menara. Lah, ya. Wah, ini banyak gini-gini, kan gini-gini datorin ini. Ah, tuh, ya. Masa ada nari-nari begini tuh, ya. Ya, ulangi sekali lagi. 1, 2, 3. Menara, mentari di menara. Loh, di menara, mentari, menari. Loh, mentari, menari, mentari di menari, mentari, menari di menari. Silakan dulu ya. Oke. Nah, ini pelajaran kita ya. Kita lanjutkan ya. Allah itu sumber shalom. Ya, Allah sumber shalom. Allah adalah shalom. Allah sumber damai sejahtera. Allah adalah damai sejahtera. Ya, beda dengan yang tadi. Kalau yang ini kan apa ini? Manusia
sumber keributan kan? Ya, tapi tidak semua manusia. Maksudnya gambar ini manusia menjadi sumber keributan. Tidak ada damai sejahtera. Bom di Bandung kemarin, lusa juga begitu kan? Manusia menjadi sumber keributan. Nah, rumah ibadah dibakar juga itu membuat orang menjadi tidak damai sejahtera. Maka pelajaran hari ini adalah dikatakan Allah sumber damai sejahtera. Allah adalah Shalom. Sejak manusia jatuh dalam dosa, maka manusia kehilangan damai sejahtera. Ya, hubungan manusia dengan Allah, sudah, hubungan manusia dengan sesama, hubungan manusia dengan Allah, bahkan hubungan manusia dengan dirinya gimana? Rusak. Akibat apa? Kejadian 3 ayat 1 sampai 15. Akibat dosa. Nah, Roma 3 ayat 3 mengatakan apa? Manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut. Oke? Upah dosa adalah maut. Lalu bagaimana caranya? Tadi dikatakan manusia dengan Allah itu sudah rusak hubungannya. Manusia dengan sesamanya juga rusak. Manusia dengan Allah juga rusak. Dan dengan dirinya pun manusia tidak bisa berdamai. Lalu bagaimana? Maka Allah mendamaikan dunia dengan dirinya. 2 Korintus 5 ayat 19. Dengan mengutus siapa? Yesus Kristus. Ya. Perdamaian terjadi oleh karya kematian Kristus ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa, Yesus Kristus datang. Allah dalam wujud manusia, anak tunggal. Itu yang kita peringati di bulan Desember ini sebagai hari Natal. Kita rayakan, yaitu kelahiran, inkarnasi. Ya. Allah menjadi manusia. Untuk apa? Mendamaikan. Kenapa? Karena tidak ada damai. Semua orang ketakutan. Nah, kedatangan Kristus ke dalam dunia membawa misi Allah, yaitu apa? Rekonsiliasi. Ya, rekonsiliasi. Jadi membawa damai ke dalam dunia, itu disebut dengan rekonsiliasi. Nah, ini sudah jelas ini ya? Oke, sekarang kita perhatikan lembar kerja kita. Ya, ini lembar kerja. Ini dikerjakan. Sebelum belajar dan setelah belajar, bagaimana sikapnya? Ya, tadi sebelum belajar materi kita, setelah sekarang belajar, nah ini bagaimana sikapnya?
Ya, oke sudah ya. Ini sekarang ya, ada perubahan dalam pemahaman saya tentang damai sejahtera antara sebelum dan sesudah mempelajari bahan pelajaran ini ya. Benar ya? Benar. Sebelum tadi belajar damai sejahtera, setelah belajar saya paham. Saya mengerti bahwa tugas saya adalah membawa damai sejahtera. Karena itu tadi tujuan pelajaran kita, yaitu kita harus membawa damai sejahtera. Lalu damai sejahtera dapat hilang dalam hidup saya. Nah, ya kalau kita melakukan pelanggaran, kita melakukan tindakan yang berlawanan dengan hukum, maka kita kehilangan damai dan sejahtera. Ya, jika saya mengucapkan salam kepada sesama, itu artinya saya juga dapat merasakan damai sejahtera. Oh ya, saya memberikan damai sejahtera kepada orang-orang yang hidup di sekitar saya. Kelima, gerejaku memberi sembako untuk mengurangi masalah lapar orang-orang di sekitar. Ya, itu sih sikap. Ya, bagaimana? Oh, itu benar. Kita harus memberikan. Ya, ini pengetahuan. Jelaskan pengertian damai sejahtera. Tadi sudah apa? Ada yang tahu? Damai sejahtera atau salam adalah tadi banyak kan? Artinya kan? Iya. Tentang menanyakan Kabar. kabar, ya, menanyakan keadaan kesehatan, ya, panjang umur, kesuburan, ya, apalagi banyak ya. Oke. Bagaimana kita dapat berdamai dengan Tuhan, dengan Allah? Menerima dia, iya, supaya kita ada dalam ya, jadi jelas ya, jelas. Nanti selesaikan ya di rumah ya. Nah, ini juga tugasnya, ya. Apa yang menjadi kendala? Diskusikan selalu saat ini. Apa yang menjadi kendala atau faktor penghambat mewujudkan shalom? Ya, itu ada linknya ya, kita pasti ya. Membuka, klik linknya, lihat videonya, disimak, dihayati, lalu dikerjakan. Ini PR ya. Jadi minggu depan Bapak tadi tugasnya sudah selesai. Ada pertanyaan? Cukup jelas? Jelas ya? Jelas ya? Nah, baik, terima kasih. Kita tutup pelajaran hari ini ya. Kita ketemu pada pertemuan minggu depan. Kita bisa memahami hari ini pelajaran kita bagaimana sebagai pelajar Kristen kita membawa damai sejahtera di tempat tinggal, di lingkungan, dan di sekolah. Ya, kita tutup dengan doa. Silakan satu orang pimpin dalam doa. Tadi siapa? Ini yang pimpin sekarang siapa? Noela. Silakan Noela pimpin dalam doa. Doa menutup pelajaran. Amin. Terima kasih ya. Pada hari ini sudah selesai. Kita ketemu pada pelajaran berikutnya ya. Salam sehat semua. Hati-hati di perjalanan.